Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nikmatul Hasanah, mahasiswi Manajemen Pemasaran dengan NIM 111910783. Video ini diajukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Rezeki. Materi kali ini saya akan membahas kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional yaitu merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat dilibatkan dua negara saja atau lebih. Kemudian, tujuan utama dari kerjasama internasional adalah untuk saling memperoleh keuntungan serta saling menguntungkan kedua negara yang bekerja sama, namun tetap mematuhi pedoman politik serta ekonomi dari negara yang menjalin kerjasama. Lalu kemudian, tujuan kerjasama internasional, seperti yang telah dijelaskan oleh ahli-ahli mengenai pengertian kerjasama internasional ini dilakukan oleh beberapa negara yang ingin mencapai tujuan bersama. Tujuan utamanya tentu saja untuk saling memperoleh keuntungan, namun ada beberapa tujuan lain dari kerjasama internasional. Ada beberapa tujuan ekonomi internasional adalah mempererat persahabatan, menciptakan perdamaian dunia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas tenaga kerja, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang, dan untuk melengkapi kebutuhan negara. Manfaat kerjasama ekonomi internasional, yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan negara, yang kedua memperluas lapangan kerja, yang ketiga mendorong transfer teknologi, yang keempat memperluas pasar, dan yang kelima mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Secara kategori ada 4 bentuk atau contoh kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral atau kerjasama ekonomi antar dua negara. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi antar negara-negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya, kerjasama pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kemudian, yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral atau kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak tanpa negara terikat oleh batas wilayah tertentu. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok regional. Kemudian, lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Supaya kerjasama ekonomi internasional makin lancar, banyak negara yang sepakat untuk membentuk lembaga tertentu. Berikut beberapa lembaga yang dibentuk untuk mengatur kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ASEAN, yang kedua IMF, yang ketiga APEC, dan yang keempat WTO. Cukup sekian materi yang saya jelaskan di video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.